Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Setianingsih, CGP Angkatan 10 dari SMP Takdis Nurul Huda, Kajen, Kabupaten Pati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, pengetahuan. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami bahwa pembelajaran sosial emosional atau PSE sangat penting dan sangat berpengaruh pada kehidupan dan masa depan seseorang. 5 kompetensi sosial emosional atau KSE itu antara lain adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan keterampilan yang saya miliki setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya telah memiliki gambaran pengimplementasian PSE di kelas maupun di sekolah yang saya tuangkan dalam rencana pembelajaran eksplisit, pengintegrasian dalam RPP atau modul ajar yang saya buat, lingkungan kelas yang mendukung dengan penambahan media PSE seperti papan emosi atau roda emosi, dan peningkatan keteladanan yang saya mulai dari diri saya sendiri, seperti lebih tenang dan tidak emosional, lebih disiplin waktu, berpenampilan rapi dan sopan, serta mampu memotivasi murid. Kemudian perubahan sikap saya banyak mengalami perubahan, di antaranya lebih bisa menyadari emosi, kemudian mengevaluasinya, lebih bisa mengontrol emosi dan mengelola rasa marah, lebih berempati terhadap orang lain, lebih bisa berkomunikasi dengan efektif, dan lebih mempertimbangkan setiap keputusan-keputusan kecil maupun besar yang saya ambil, serta dampak dan konsekuensinya. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah PSE atau pembelajaran sosial dan emosional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang holistik, bahwa pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan anak yang meliputi cipta, rasa, dan karsa, sehingga akan tercipta generasi masa depan yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional. Kaitan dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. PSE membutuhkan kerjasama seluruh komponen sekolah dan berusaha menciptakan student well-being. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif dan berpihak pada murid. PSE juga merupakan perwujudan peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan melakukan perubahan-perubahan untuk mewujudkan karakter murid impian, yaitu profil pelajar Pancasila. Kaitan dengan modul 1.4 Disiplin Positif. Pendidikan sosial dan emosional akan mendorong terciptanya lingkungan dan budaya sekolah yang positif, di mana setiap warga sekolah memiliki energi yang baik, bisa mengendalikan emosi, peduli terhadap sesama, mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama, serta mampu bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Kaitan dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik jika pembelajaran sosial dan emosional sudah diterapkan, yang akan berimbas pada peningkatan kompetensi sosial emosional murid, sehingga murid akan dapat belajar dengan baik, memiliki kesadaran diri dan pengelolaan diri yang baik, serta mampu berkolaborasi dengan kesadaran sosial dan kemampuan berrelasi yang baik, sehingga akan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.
Pertanyaan lanjutan. Pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata titik-titik. Jawaban saya adalah sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa tujuan pembelajaran adalah meningkatkan intelektualitas murid, sehingga saya lebih berfokus pada prestasi akademik dan nilai-nilai ujian yang bagus yang harus dicapai siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada yang tidak kalah penting yang harus dikembangkan dari diri murid sebagai perwujudan pendidikan yang holistik yang memberdayakan cipta, rasa, dan karsa, yaitu 5 kompetensi sosial emosional mengenai kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, konsep pendidikan sosial dan emosional dan penerapannya untuk meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, konsep dan penerapan konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Ketiga, implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan nomor 2, perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah? Yang pertama, bagi murid, mengintegrasikan pendidikan sosial emosional di setiap pembelajaran di kelas yang saya lakukan, paling tidak dengan melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, dan penutupan yang optimistik. Yang kedua, memberikan pengajaran eksplisit yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti saat MPLS, LDK OSIS, dan kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang positif, seperti gaya komunikasi yang baik, pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, saling menghargai dan toleransi yang kuat, dan lain-lain. Bagi rekan sejawat, yang pertama, menunjukkan integritas diri yang kuat sehingga dapat menjadi sosok teladan bagi rekan sejawat, saling berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, mengajak rekan sejawat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan sekolah. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kompetensi sosial emosional rekan-rekan sejawat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.